Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sahabat setia channel YouTube Zadut Taqwa, pada kesempatan yang sangat mulia ini kita akan membahas tentang keutamaan membaca surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas merupakan surah yang ke-112 dalam Al-Quran. Surah ini tergolong daripada surah Makkiyah yang terdiri daripada 4 ayat. Surah Al-Ikhlas ini menggambarkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Esa di sini berarti tunggal atau satu. Dinamakan surah Al-Ikhlas karena surah ini dapat menyelamatkan orang yang membacanya dari kesulitan hidup, baik kesulitan hidup di dunia maupun kesulitan hidup nanti di akhirat. Meskipun surah Al-Ikhlas ini tergolong daripada surah yang pendek, yaitu hanya terdiri daripada 4 ayat saja, namun memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan memiliki fadilah yang sangat banyak. Adapun kedudukan daripada surah Al-Ikhlas ini sama seperti dengan telah membaca sepertiga Al-Quran atau 2/3 Al-Quran, dan bahkan sama seperti dengan mengkhatamkan sekali Al-Quran. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca 1 kali surat Al-Ikhlas, maka seolah-olah dia telah membaca sepertiga Al-Quran. Dan barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 2 kali, maka seolah-olah dia telah membaca 2/3 Al-Quran. Dan barang siapa yang membaca 3 kali surah Al-Ikhlas, maka seolah-olah dia telah mengkhatamkan sekali Al-Quran. Adapun fadilah daripada membaca Al-Quran diantaranya, yang pertama, Allah akan membukakan pintu rezeki dari berbagai arah. Diceritakan bahwa pada zaman dahulu seorang laki-laki datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal kesusahan hidupnya. Laki-laki itu mengatakan telah melakukan berbagai cara, berbagai hal untuk mengatasi kesusahan hidupnya, tetapi tidak bisa merubah nasib daripada hidupnya. Maka dia memohon kepada Rasulullah agar sudi kiranya baginda Rasulullah memberikan sebuah amalan singkat kepadanya, yang dengan mengamalkan amalan singkat tersebut dapat mengatasi kesusahan hidupnya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya memberikan sebuah amalan untuk diamalkan oleh laki-laki tersebut. Apa amalan itu? Amalan itu adalah, hendaklah ketika engkau masuk ke dalam rumah mengucapkan salam. Jika tidak ada orangnya, maka hendaklah engkau memberikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian
engkau membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Lalu laki-laki tersebut mengamalkan amalan tersebut dengan istiqamah, dengan penuh keyakinan. Maka setelah dia mengamalkan amalan tersebut, Allah Subhanahu wa taala melapangkan daripada kehidupannya, yaitu Allah berikan rezeki kepadanya sehingga kesusahan daripada orang itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah ini, marilah kita kaum muslimin, apalagi kita yang sedang ada masalah dalam kehidupan kita, yang seret ekonomi kita, maka marilah kita amalkan surat Al-Ikhlas ini sebanyak 3 kali. Ini adalah amalan langsung daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita tidak yakin dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita amalkan surat Al-Ikhlas ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu rezeki kepada kita dari berbagai arah. Adapun fadilah yang kedua, yaitu dengan membaca surat Al-Ikhlas, maka kita ini akan dijauhkan daripada godaan setan. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 11 kali setiap selesai surat subuh, maka setan tidak akan mampu menggodanya untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kiranya kita yang ingin terhindar daripada godaan setan yang selalu mengarahkan kita untuk bermaksiat, maka marilah kita amalkan surat Al-Ikhlas ini, yang mudah-mudahan dengan membaca surat Al-Ikhlas ini kita terhindar daripada godaan setan. Yang ketiga, fadilah membaca Al-Quran adalah dapat terhilangnya siksa kubur. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ketika sakit mau membaca surat Al-Ikhlas, maka apabila dia meninggal, maka mayatnya tidak akan busuk di dalam kubur. Maka marilah kita mengamalkan surat Al-Ikhlas ini. Supaya apa? Supaya ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mayat kita ini tidak busuk, mayat kita ini tetap wangi, utuh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, dengan membaca surat Al-Ikhlas ini, maka dosa-dosa kita akan diampuni. Dari yang keempat, fadilahnya membaca surat Al-Ikhlas adalah dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 50 kali, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita selama 50 tahun. Hadirin jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa di antara kita yang tidak punya dosa? Baik dosa itu dosa yang sengaja kita lakukan maupun dosa itu tidak sengaja kita lakukan. Kita tidak ada yang suci, semuanya bergelimang dengan dosa. Maka marilah kita amalkan surat Al-Ikhlas ini. Kita baca sebanyak 50 kali. Insya Allah, Allah akan menghapuskan dosa kita selama 50 tahun. Dan yang terakhir, dengan membaca surat Al-Ikhlas ini, kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca sekali daripada surat Al-Ikhlas, maka kehidupannya akan diberkahi. Kemudian barang siapa yang membaca 2 kali surat Al-Ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi keluarga kita. Dan barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, maka Allah akan memberkahi kita
akan memberkahi keluarga kita dan akan memberkahi kerabat kita. Maka kaum muslimin, marilah supaya kehidupan kita selalu mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kerabat kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memperbanyak daripada membaca surat Al-Ikhlas. Mudah-mudahan dengan istiqamah, dengan penuh keyakinan kita membaca surat Al-Ikhlas ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua hajat, kebutuhan dan permintaan kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.